Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang 1 hingga rentang 7 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Capricorn, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Ada energi dari King of Pentacles di situ. Berikut ada energi dari Six of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari Knight of Cups. Kemudian ada energi dari Three of Wands. Kemudian di sana ada energi dari The High Priestess. Di sana ada energi dari Knight of Pentacles, Queen of Wands. Berikut ada energi dari Six of Swords. Dan berikutnya ada energi dari Justice ya. Oke, tunggu dulu, mari cari ini klarifikasinya di sana, di situ, dan kemudian hadir energinya di situ ya. Nah, jadi sudah pasti ya, kamu hanya akan lebih banyak mencoba untuk memahami relationship-nya kalian. Kamu akan coba memahami tentang dirinya gitu ya. Karena apa? Karena kamu bisa aja ngelihat seseorang ini kok sepertinya ini ya, agak-agak ada keraguannya dia bersama dengan kamu ya. Di situ. Kamu bisa aja kayak ngelihat bahwa seseorang ini terutama belakangan hari sedang lebih memilih fokus kepada diri dia sendiri. Memang dia bukannya menghilang dari hidupmu, tidak, gitu ya. Hanya saja apa yang dia lakukan selama ini ke kamu nampak-nampaknya berkurang intensitasnya. Nah, misalnya gini. Misalnya jika selama ini tuh kalian chattingannya cukup intens. Setiap hari chattingan, pagi, siang, sore, malam chattingan. Nah, belakangan memang chattingan itu tuh tetap ada. Hanya saja mungkin ya cuma di sore hari saja. Gitu ya. Atau tetap pagi, siang, sore, malam. Tapi tidak sesering, tidak serame seperti yang biasanya. Gitu ya. Nah, jika selama ini dianya itu tuh menghabiskan waktu yang panjang di rumah dengan kamu. Gitu ya. Nah, belakangan kamu bisa kayak ngelihat dianya itu entah kemana gitu ya. Ada sih dia di rumah gitu ya. Tapi kemudian ada aja alasannya dia untuk keluar rumah gitu loh. Misalnya dia bilang dia mau main sama temennya, dia mau mengunjungi saudaranya, dia mau ajak anak-anak kalian ke wahana permainan, gitu ya. Jadi kayak kamu lihat dia lagi nggak deket gitu loh sama kamu, gitu ya. Dan Mari nampak di sini tuh kamu kayak memilih untuk sabar. Kamu sebenarnya sih nggak seneng kayak gitu sikapnya dia. Maunya kamu ya sebagaimana biasanya lah, gitu loh. Ya kalau dia perhatian selama ini ke kamu ya sikap perhatiannya dia itu tuh ya tidak berkurang, gitu ya. Jika dia nge-servis kamu selama ini seperti kayak gimana maunya kamu ya servis itu tuh ya jangan sampai tidak ada lah, sedangkan berkurang aja kamu nggak mau kan gitu ya. Nah tapi kamu kayak modelnya jengkel ya boleh jengkel, tapi kamu akan berakting ya bahwa ya kamu terima-terima aja seseorang ini. Makanya di situ kata Mari kamu sedang mencoba untuk memahami dia gitu. Kamu jadi kayak cenderung mengalah dulu lah sama si pasangannya kamu ini. Terutama kalau kalian sudah dalam ikatan rumah tangga ya. Nah jadi dalam ikatan rumah tangga ini ternyata masih berharga lah di matanya kamu pernikahannya kalian. Seperti itu kan. Jadi ya kamu tidak akan bertingkah sembrono. Misalnya kamu kesel, lantas kamu muntahkan rasa keselnya kamu itu tuh sama dia. Ya kamu tidak mau lah.
nanti ya makin kacau ini hubungan. Di situ ya. Ini beberapa cocok juga ya ke pembacaan yang kemarin hari bilangnya kalian berdua ini tuh pisah. Ya. Entah memang beneran kalian sudah bersepakat untuk bercerai atau sepakat untuk selesai kisah asmara pacarannya. Nah, tetapi kamu masih ada keinginan untuk rekonsiliasi. Ya. Setidaknya rekonsiliasinya kalaulah tidak bisa ke rumah tangga, namun interaksi sebagai teman deket lah ya, itu tuh yang sangat kamu harapkan. Jadi jangan sempet sungguh-sungguh cut off relationship-nya kalian berdua ini, gitu loh. Karena untuk saat sekarang kamu kayak masih punya ego, ingin mengklaim bahwa dia adalah miliknya kamu. Nah di sana, dan iya, kamu akan tentu melakukan hal-hal yang memungkinkan egonya kamu itu tuh bisa terpenuhi, gitu ya. Memang trigger-trigger cantik pasti akan kamu lakukan ke si pasangannya kamu ini, gitu loh. Bahkan bisa-bisa akan ada nih ya momen dimana interaksi intimnya kalian di rentang 1 hingga 7 ini tuh bakalan terjadi. Jadi gini, oke, komunikasinya ndak intens, tapi begitu ada pertemuan, nah di situ pertemuan itu tuh ada adegan-adegan mesranya gitu ya, atau pertemuan secara fisik tidak ada, tapi interaksi di chattingan, teleponan bisa mesra. Pokoknya ada mesranya di sini Mari nampak. Ada mesranya. Ada seperti kayak kamu mau coba pancing bunga-bunga dalam relationship ini tuh bisa terjadi gitu loh. Dia tumbuh hasratnya dia ke kamu sehingga perhatiannya dia akan lebih dia curahkan banyak ke dirimu gitu ya. Untuk sementara waktu ini yang Mari nampak harapan bersama itu tuh lebih besar di kamunya ketimbang di dianya. Kalau kalian pacaran ya kondisi saat ini, kalau kalian pacaran ada kemungkinan kamu tuh usianya lebih tua ya dari dia. Entah itu tuh cuman tua hanya 1 detik gitu ya. Atau mungkin kamu ternyata usianya ya 10 tahun bedanya dari dia gitu ya. Nah jadi ada ini kayak kepikiran dari si pasangannya kamu, hubungan kalian kurang ideal sih, kurang ideal gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau mau sebatas pacaran aja sama kamu, oh iya hayu gitu. Tapi kalau mau untuk serius sama kamu, dianya belum mau, gitu ya. Bukan hanya karena umur, bukan karena hanya usia, tapi juga bisa ya dia kalau melihat sih belum greget ya sama kamu. Untuk sampai sejauh ini tertarik sama dirimu, ya betul ada tertarik. Gitu ya. Tapi lewat dari tertarik katakanlah cinta dan sayang, Mari lihat ini enggak ada. Belum datang. Rasa cinta, rasa sayang itu tuh belum datang. Gitu loh. Kamu hanya kayak dia anggap ya kamu kebetulan ada. Kamu yang kebetulan deket. Gitu loh. Jadi ya enggak apa-apalah jika dia meluangkan waktunya dia, memberikan energinya dia sementara waktu untuk dirimu. Gitu. Jadi sewaktu-waktu kamu ditinggalkan sama dia, oh ini bakal bisa terjadi. Dan hubungan kalian ada kemungkinannya sih memang untuk nanti di depan ya. Ini hubungan yang on off. Kalau kalian masih pacaran, on off. Dia tidak akan selalu tersedia untuk kamu. Tidak. Gitu loh. Kamu akan dia anggap sebagai seseorang yang cukup sesekali aja diberikan atensi. Gitu ya. Hanya sesekali aja. Nah, seperti itu. Menarik sih dengan kamu. Tapi tidak bikin dia itu tuh mantap yakin untuk memilih barengan sama kamu ya. Membangun hubungan. Belum. Itu loh.
Jadi kayak cenderungnya hanya bercanda aja. Beberapa kamu hanya dia lihat sebagai teman tapi mesra. Karena ada kemungkinannya orang ini bukan hanya kamu aja ini pasangan asmaranya dia. Ada yang lain mari nampak. Walaupun dia nggak bilang apakah itu istrinya, apakah itu pacarnya, suaminya. Memang dia nggak bilang itu. Tapi yang jelasnya ada hubungan intimnya dia ya dengan orang lain. Dan boleh-boleh hubungan intim ini tuh bukan hanya dengan satu orang ya. Jadi bukan hanya ada dua orang dalam hidupnya dia. Satu kamu dan ada satu yang lain. Bukan. Bisa-bisa ini agak rame nih hidupnya dia. Yang dia anggap semua itu teman tapi mesra. Gitu loh. Kamu hanya bagian dari jajaran teman tapi mesranya dia. Gitu loh. Sebab karena belum ada salah satu pun yang dia pilih untuk menjadi pasangan seriusnya dia. Seperti itu. Jadi ini maaf ya. Nampaknya kamu hanya kekasih yang disimpan. Gitu loh. Kamu hanya kekasih yang diakui sebagai orang yang deket. Dia nggak akan bilang kalau kamu itu tuh pacarnya dia. Tidak. Gebetan. Nah itu dia bisa ya bilang kamu itu tuh gebetannya dia. Gitu. Jadi nampaknya ya sangat tidak yakin ya seseorang ini bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk dituju sebagai pasangan masa depan. Belum. Gitu loh. Satu juga dia belum kepikiran untuk hubungan yang serius-serius ya. Dia merasa dia masih muda. Gitu loh. Masih pengen sebanyak-banyaknya punya kisah asmara. Nah di sana. Apalagi kalau karena ada beberapa di sini ya, kalian itu tuh bersama dengan dia ketika dianya udah jelas-jelas menjadi pasangannya orang lain. Makanya makin tegaslah di situ dia katakan kamu hanya teman tapi mesra. Gitu loh. Dan ya kamu kan udah paham, dianya tidak sendiri lagi ketika mengawali hubungan dengan kamu. Ya semakin mudah. Semakin ringan, semakin sedikit effortnya seseorang ini dia rasa harus dia lakukan ke relationship kalian. Gitu loh. Memang ini orang bisa jago ngegombal ya, bikin kamu kelepek-kelepek gitu ya. Ngetrit wanita, ngetrit pria. Memang mari nggak bilang dia sudah expert ya. Tapi ya dia cukuplah knowledge-nya dia, pahamlah dia. Ya, cukup pahamlah gitu ya. Mengertilah dia gimana kira-kiranya nge-treat dirimu. Tapi hanya sebatas gitu aja. Tuh loh. Jadi kalau kamu punya hasrat untuk bersama dengan si seseorang ini dan menjadi orang yang istimewa bagi dia, untuk sementara waktu kamu tidak akan bisa melihat itu ya. Untuk sementara waktu ini tidak bisa. Kamu hanya bagian dari selingan hidupnya dia. Betul, benar itu. Itulah. Tapi untuk menjadi orang yang diseriusin tidak mau. Nah memang kalau mari lihat, kamu juga paham sih ya bahwa ya kalau dikatakan cinta kamu juga ya tidak besar-besar juga sih cintanya kamu. Ketertarikan ya ada gitu ya. Tapi takut-takutnya di sini kamu bisa dikendalikan oleh egonya kamu yang ingin meminta hak eksklusif. Ah, hati-hati kamu di sana ya. Godaan-godaannya soalnya mari lihat ada. Walaupun kamu bisa aja kayak bilang, alah aku juga bercandaan kok dengan orang ini. Gitu kan. Tapi nanti ngeri-ngerinya kamu terjebak dalam permainannya kamu sendiri. Apalagi kan modelnya kamu ini tuh mari lihat harga dirinya kamu tinggi ya. Jadi mudah terlukai. Nah ketika kamu terlukai harga dirinya kamu bisa kayak merasa tertantang harus menundukkan seseorang ini. Harus menaklukkan seseorang ini. Sementara seseorang ini dia licin kayak belut gitu loh. Nggak bisa ditangkap ini orang. Gitu ya. Nggak akan bisa kamu itu tuh kayak berusaha untuk menjebak dia. Karena dia secara spontan dia itu tuh akan bisa menyelinap gitu loh.
keluar dari jebakannya kamu. Itu yang ngeri. Kalau kamu bisa hanya jadikan relationship ini sebatas relationship bersenang-senang, ya bagus. Bagus, aman kamu. Tapi jika kamu sudah mulai ngeseriusin hubungan ini, ya, kamu sudah punya niat tertentu yang mau kamu dapatkan dari dia. Nah, ini mulai nanti di situ tuh datang penderitaan bisa kamu alami. Ya, jadi anggap aja ini tuh hanya pure sebagai hubungan yang bercandaan. Gitu ya. Nah, kalau kalian dalam rumah tangga, ya seseorang ini lagi pengen beneran happy-happy ya di luar sana. Pengen happy-happy. Dan kamu nggak akan bisa mencegah dia untuk happy-happy. Dan pandainya dia itu tuh bisa kayak mengkondisikan kamu ya. Supaya kamunya tidak cerewet gitu ya. Mencegah dia untuk menikmati happy-happynya dia. Jadi dia kayak ngasih umpan ya. Biar kamu itu tuh tenang gitu loh. Akhirnya biar kamu itu tuh ngebebasin dia. Dia mau melakukan apapun yang mau dia lakukan. Di situ ya. Dan memang umpannya dia itu tuh sebenarnya sih nggak masuk ya ke kamu. Hanya saja kamu kayak mau memilih, udah dah biarin aja lah dianya mau kayak gimana gitu. Sebenarnya nggak masuk. Tapi akhirnya kamu nggak akan cegah dia untuk happy-happy. Kamu nggak akan cegah dia untuk fokus ke diri dia sendiri. Tidak. Kamu jengkel sendiri. Tapi kamu nggak akan nunjukin rasa jengkelnya kamu itu tuh ke si pasangannya kamu. Ya, kamu juga kan nggak mau ya hubungan kalian diwarnai dengan keributan. Walaupun kalau misalnya kalian bertengkar, kamu yakin sih pertengkaran itu bisa kamu menangkan. Gitu ya, kalau mau cari menang kalahnya di pertengkaran ya, kamu yakin kamu punya energinya, kamu tahu cara mematahkan ini orang gitu. Kan argumen-argumennya dia. Gitu ya. Tapi kamu lebih memilih udah deh, ditenangin aja dulu. Jadi ibaratnya kamu kayak mau sabar dulu ke si pasangannya kamu. Itu ya. Kamu lagi nggak punya gairah lah untuk ya ribut-ribut gitu. Lagi nggak punya gairah. Dan kamu juga kondisinya bisa sedang menyibukkan diri pula ya. Ada ini aktivitasnya kamu, kebetulan lah ini. Makanya kamu nggak nunjukin jengkel-jengkelnya kamu ke suaminya kamu ini atau ke istrinya kamu. Ya, sebab kamu lagi sibuk. Gitu loh. Kamu juga kondisinya lagi bahagia dengan dirimu sendiri. Misal kamu lagi sedang bersenang-senang sebab karena di kantor lagi enak. Bisnisnya kamu kok income-nya lebih tinggi gitu ya. Atau kamu kayak lagi enjoy di hobinya kamu, atau kamu lagi gembira di lingkungan sosialnya kamu gitu ya. Nah, jadi kamu juga punya kesibukan, dan kesibukan itu tuh menolong bibirnya kamu ini tuh jadi jangan ngomong kasar sama dia. Sikap lakunya kamu itu tuh enggak yang sikap senggol bacok ke dia gitu-gitu ya. Kalau mari tangkap di sana. Dan kamu juga kayak berusaha untuk dewasa juga di sini ya. Itu loh. Jadi kamu sibuk dan kamu membiarkan si seseorang ini tuh juga sibuk. Apalagi ya tadi ketika dia bikin kamu kelepek-kelepek, ya itu tuh yang akhirnya seperti bisa meredam ya rasa jengkelnya kamu ke si pasangannya kamu ini gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita hadir energi dari Virgo, Taurus, Aquarius, Aries, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.